dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya Ibu ingin ketua kelasnya untuk memimpin doa belajar. Doa mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Membaca doa. Semoga si pembaca dan si pendengar mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Oke, Airin. Hadir, Bu. Haikal. Hadir, Bu. Halisa. Hadir, Bu. Sagir. Hadir, Bu. Putri Afifah. Hadir, Bu. Baiklah anak-anakku, ada tidak yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Ada, Bu. Ya, apa itu nak? Ada, Bu, tentang beriman kepada dan pada. Ya, cara beriman kepada qada dan qadar. Yang dimana qada dan qadar itu disebut dengan takdir. Jadi takdir juga ada terbagi menjadi dua. Yang pertama takdir dan takdir mutlak. Jadi sangat erat keterkaitannya dengan pembelajaran hari ini, di mana pembelajaran hari ini yaitu menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Nah, ada yang tahu apa itu tabayun? Ya, apa nak? Tabayun adalah sebuah proses mencari sebuah kebenaran yang mengenai informasi. Kalau ghibah, ada yang tahu apa itu ghibah? Ibu. Ya, apa nak? Ghibah adalah membicarakan keburukan atau membicarakan aib orang lain yang tidak sesuai dalam majelis. Ya, jadi ghibah itu menceritakan kejelekan seseorang yang tidak ada di dalam majelis atau di dalam kelas ini misalnya. Kemudian tabayun itu mencari informasi yang benar-benar dari mana sumbernya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yang dimana peserta didik dapat mendeskripsikan cara menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun dengan benar. Oke, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Bagian ghibah, ayat 12 menjelaskan tentang seseorang yang ghibah membicarakan bahwa memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Selanjutnya, dampak negatif ghibah. Yang pertama, menyebabkan perpecahan dan perselisihan. Sebagai kesimpulan pembelajaran, nah, itulah tadi penjelasan mengenai tabayun dan ghibah. Jadi anak-anakku sekalian harus memahami antara perilaku ghibah dan tabayun. Kemudian bagaimana cara menghindari ghibah? Ya, bagaimana cara menghindari ghibah? Menjaga kehormatan
Misalnya, kan pengertian ghibah itu menceritakan kejelekan seseorang yang tidak ada di tempat ini, kemudian tabayun harus mencari sumber informasi yang benar-benar adanya. Oke, jadi apakah di sini anak-anak pernah melakukan ghibah? Sepertinya pernah semua. Apa manfaat dari melakukan ghibah? Untuk mendapatkan informasi, Bu, yang terbaru. Untuk mendapatkan informasi yang terbaru. Dampak negatif ghibah apa? Menyebabkan perpecahan dan perselisihan. Menyebabkan perpecahan dan perselisihan. Ya, biasanya ketika seorang peserta didik suka ghibah sama temannya, taruhlah misalnya temannya berpacaran atau melihat berpacaran, mungkin si A dan si B menggibah si C yang berpacaran. Di situ menyebabkan adanya perselisihan, pertengkaran. Itu termasuk contohnya. Nah, jadi itu tadi dampak negatif ghibah. Sekarang ada yang tahu apa itu ghibah? Tabayun? Kan tadi sudah dijelaskan di atas, sudah ditampilkan media bahwasanya tabayun itu mencari informasi, sumber informasi yang benar-benar ada. Tadi itu sudah menjelaskan tentang tabayun, yang dimana tabayun itu mencari sumber informasi yang benar-benar adanya. Kemudian ada yang tahu bagaimana cara melaksanakan tabayun? Oke, coba nak. Yang pertama, cek informasi sebelum menyebarkan berita. Kedua, mencari informasi dari berbagai sumber. Yang ketiga, bersikap netral dan objektif. Ya, jadi cara melaksanakan tabayun, kita harus mencari sumber informasi itu di mana. Kemudian kita tidak berfokus pada satu sumbernya. Jadi harus betul-betul kita mencari informasi yang benar bahwa misalnya itu tidak benar. Kemudian ibu akan membagi kelompok. Coba didengarkan namanya. Oke, jadi kelompok 1, Jihan, Andini, Haikal. Silakan anak-anak untuk duduk berkelompok sekarang sesuai dengan teman kelompoknya. Mohon untuk pandangannya ke depan. Sudah duduk bersama teman-teman kelompoknya, ibu akan menayangkan sebuah studi kasus yang dimana di sini mencerminkan perilaku ghibah dan tabayun. Jadi disimak videonya baik-baik ya. Ini banyak banget ya, yang follow juga makin banyak, alhamdulillah. Nah, itulah tadi contoh studi kasus seorang peserta didik yang melakukan ghibah, dan ada juga peserta didik yang melaksanakan tabayun. Yang ibu akan membagikan RKPD dari beberapa kelompok. Ibu beri waktu 5 menit. Jadi sekarang ditulis di belakangnya di sini. Ini kan kerja kelompok, jadi harus berdiskusi dengan teman-temannya atau teman kelompoknya. Ya, jadi tulis nama kelompoknya di sini. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Ada data yang menunjukkan perilaku ghibah. Yang mana, pada posisi yang mana? Mungkin posisi pada saat menggibah temannya karena melihat wajahnya yang cantik di sosmed sehingga bertemu langsung dan mengatakan bahwa aslinya itu jelek.
memaparkan hasil diskusinya di atas. Saya mau dari kelompok 3. Silakan mewakili teman-temannya mendiskusikan terkait materi ghibah dan tabayun pada hari ini yang Ibu tampilkan studi kasus tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. 1. Apakah video di atas termasuk ghibah? Ya, karena di dalam video ada orang yang menceritakan kejelekan temannya sendiri. 2. Ada percakapan yang mana menunjukkan bahwa itu adalah perilaku ghibah dan tabayun. Ghibah? Iya, karena di dalam video ada orang yang menceritakan kekurangan temannya sendiri. Tabayun? Mereka menunjukkan sikap tabayun karena mereka mencari kebenaran gosip tersebut sebelum menceritakan gosip tersebut kepada temannya yang digosip. 3. Apakah dampak ghibah dari video tersebut? Dampak ghibah tersebut membuat perselisihan antar teman atau membuat kita saling bermusuh-musuhan. 4. Apa yang dapat kalian simpulkan pada video di atas? Yang kami simpulkan adalah janganlah berghibah karena ghibah menambahkan dosa bagi kita. Itulah hasil presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk jempol dulu kelompok 1. Oke, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Nah, jadi itulah tadi hasil diskusi kelompoknya kalian tentang materi perilaku ghibah dan tabayun. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham mengenai materi tersebut? Sudah paham semua? Oke, jadi untuk materi pembelajaran hari ini tentang perilaku tabayun dan ghibah itu cukupkan. Minggu depan kita akan masuk pada materi hari akhir yang dimana disebut dengan hari kiamat. Nah, ada yang bisa simpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan berdiri. Menghindari ghibah dan tabayun dan melaksanakan tabayun adalah bagian penting dari akhlak mulia dan dalam Islam. Dengan menjalankan kedua hal ini, seorang muslim dapat menjaga keharmonisan sosial dan menghindari dosa. Oke, jadi sekarang benar tepuk tangan untuk temannya. Jadi sebagai kesimpulan pembelajaran hari ini, di mana tabayun itu adalah melaksanakan tabayun yang mencari sumber-sumber informasi yang benar-benar adanya, kemudian ghibah itu menceritakan kejelekan seseorang yang tidak ada di tempat ini. Nah, bagaimana cara kita menghindari dampak ghibah? Misalnya kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, misalnya, kemudian supaya kita terhindar dari dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Saya mau untuk ketua kelasnya memimpin doa ulang. Sedia ulang. Sedia. 1, 2, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam